Selamat malam dan selamat datang kembali di TNM, di mana kita akan membacakan cerita-cerita horor Gaiman Pembaca yang kita sebenarnya tidak tahu apakah itu seram atau tidak. Mari kita sambung ceritanya ke cerita yang pertama. Halo Bang Andri dan Kak Ara, perkenalkan aku N. Di sini aku bercerita tentang pengalaman hororku saat aku sedang menempuh pendidikan di salah satu boarding school di daerah Bogor. Saat itu aku masih berumur 15 tahun. Aku menempati sebuah asrama berlantai 2, namun aku mendapatkan kamar di lantai 1. Kamar besar tanpa sekat berisi kurang lebih 15-17 orang di dalam satu kamar. Kebetulan teman sekamarku pun juga teman sekelasku. Jadi kami saling kenal baik satu sama lain dan tentu seringkali pertengkaran tidak dapat dipungkiri. Kejadian yang aku alami sebenarnya ada beberapa, namun aku akan menceritakan kejadian yang paling seram menurutku. Jadi mohon maaf apabila cerita ini tidak seram bagi Bang Andri dan pendengar sekalian. Aku lupa persisnya bulan dan tanggal kejadiannya. Yang aku ingat, ini terjadi mungkin sekitar bulan November atau Desember tahun 2016. Saat itu aku sedang sakit dan izin untuk tidak hadir di sekolah. Di kamar, aku tidak sendiri. Ada dua temanku juga yang sedang sakit. Sebut saja si A dan si B. Saat itu masih pagi, sekitar jam 9 atau setengah 10 pagi. Karena rasa sakit kepalaku makin menjadi, aku mencoba untuk tidur kembali namun tak kunjung bisa tidur. Aku lihat dua temanku yang ada di kasur sebelahku. Mereka berdua sudah tertidur pulas dan tak ada suara apapun selain suara nafas teratur mereka. Tidak lama setelah aku menengok ke arah temanku, tiba-tiba pintu kamar terbuka kencang. Dan di situ aku berpikir bahwa pintu itu terbuka karena angin. Namun tak sampai 5 detik, pintu itu kembali tertutup dan menghasilkan suara yang sedikit keras. Tentu saja, aku merasa aneh dan sedikit tersentak waktu itu. Kalau dipikir-pikir, apakah bisa angin membuka dan menutup pintu dengan secepat itu? Aku tak memikirkannya lagi. Mungkin hal itu biasa terjadi. Dengan mata yang masih terpaku pada pintu, aku melihat pintu terbuka kembali perlahan. Aku mendengar suara orang menyapu di teras luar asrama. Setelah sekian lama, suara itu hanya menyisakan suara langkah kaki dan perlahan ada bayangan yang ingin melewati pintu. Itu terlihat dengan jelas, tapi saat bayangan itu sudah ada di depan pintu dan lewat, aku tak dapat melihat siapapun lewat di depan pintu. Tak ada manusia satupun yang melewati pintu, hanya ada bayangan yang aku lihat di lantai menjauh pergi. Aku merinding dan akhirnya aku memberanikan diri untuk memanggil, "Ukti, can you help me please?" Di beberapa pesantren emang ada yang hari wajib pakai bahasa Inggris gitu. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa yang tadi menyapu di teras itu manusia, karena biasanya memang ada adik kelas yang mendapat giliran piket pagi dan membersihkan semua pekarangan ponpes itu. Aku memanggilnya juga karena ingin meminta bantuan untuk mengambilkan air minum dari mesin filter air yang letaknya agak jauh dari asrama, dan tentu saja tak ada jawaban darinya. Setelah tak dapat jawaban dari luar, akhirnya aku memutuskan untuk menutup mataku. Aku harus segera tidur, batinku. Aku memakai selimutku dalam keadaan telentang dan mata menghadap langit-langit. Saat aku menutup mata, ada bau-bau khas terbakar tercium, seperti daging busuk dan bau darah khas darah haid bercampur. Tak lama setelah itu, dengan mata tertutup, aku melihat di depan wajahku, tak sampai 1 jengkal dari wajahku, ada makhluk dengan wajah dan tubuh yang seperti bekas terbakar. Warnanya merah muda seperti melepuh di sekitar tubuhnya, berperawakan seperti anak-anak dengan wajah besar, telinga runcing, dan gigi yang semuanya seperti gigi taring runcing menyeringai ke arahku di depan wajahku persis. Aku hanya fokus dengan mulutnya yang menyeringai, membentuk senyuman lebar yang menampilkan gigi-gigi runcingnya, dan dia seperti meneteskan air liurnya ke wajahku. Aku melihat air liurnya seperti berwarna merah, seperti merah darah. Aku tak merasakan basah atau apapun. Aku hanya dapat mencium bau darah, seperti bau darah yang sudah lama. Baunya hampir seperti busuk. Saat menulis ini dan membayangkannya lagi, aku kembali mual dan takut. Akhirnya, aku berbalik arah ke kanan dari posisiku dan tidur telentang menghadap lurus langit-langit, zikir dan membaca surat-surat pendek sebisaku. Dan tak lama, temanku yang hari itu sekolah datang ke asrama untuk beristirahat. Jam 11 istirahat kami. Jam istirahat kami adalah jam 10 pagi. Aku bernafas lega dan aku pura-pura tidur, menutup mataku, dan aku berpikir tadi itu hanya halusinasiku belaka. Namun saat salah satu temanku masuk ke asrama dan mengucap salam, dia langsung berkata, "Kok bau banget? Bau apa sih nih? Kayak bau darah head." Aku langsung deg-degan lagi, takut. Ternyata yang aku lihat yang baunya tercium tadi bukan halusinasiku. Jujur butuh keberanian untuk menulis cerita ini, karena memori aku tentang ponpes ini tidak baik. Banyak hal buruk terjadi di sini. Aku tak tinggal lama di sini, hanya 6 bulan, 1 semester, dan salah satu alasan terkuatku untuk tak berlama-lama di sini karena aku sering melihat hal yang tidak banyak orang lain lihat, membuat aku gampang lelah dan sering sakit-sakitan. Jujur sedih karena setiap orang yang aku ajak cerita tentang ini malah seperti menganggap aku bohong dan mereka menjudge bahwa aku mencari perhatian. Pertemanan di antara teman
teman sekelas dan seasrama kami bisa dibilang bukan hubungan yang sehat. Hanya ada satu orang yang selalu percaya aku, dan dia juga bisa melihat hal yang sama denganku. Disclaimer, aku bukan anak indigo. Aku mungkin cuma anak yang kebetulan bisa sedikit lebih peka untuk merasakan sesuatu hal yang bukan dari dunia kita. Dan anehnya, aku bisa melihat mereka dengan mata tertutup atau lewat ujung mata. Aku bisa melihat mereka saat pandanganku ke depan, tapi aku bisa tahu ada apa aja dan siapa aja yang ada di belakang atau yang sedang duduk di pohon-pohon sekitar. Dan ya, mungkin ini tambahan untuk cerita kejadian di atas. Sepertinya makhluk itu cuma lagi caper, dan ada kemungkinan dia menampakkan diri ke aku karena cuma mau bilang, "Lu bisa lihat gua kan?" Iseng aja, dan dia mungkin mau kasih tahu untuk perempuan yang satu kamar denganku atau seasrama denganku untuk tidak membuang pembalut bekas pakai sembarangan. Karena yang aku cium aromanya dan dari tetesan air liurnya, sepertinya makanannya dia memang itu. Terima kasih Bang Andi dan Kara, yang memang terbaik. Stay healthy ya. Thank you so much atas ceritanya. Lanjut ya, email selanjutnya. Assalamualaikum Bang Andri dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Andri dan semua, salam kenal. Namaku R. Saya mau cerita pengalaman kecil saya yang sering diganggu sesuatu. Sebenarnya banyak sih, tapi kalau diceritakan itu hanya cuplikan-cuplikan masa kecil yang ketika dirangkum tidak bisa jadi sebuah cerita yang terlalu bagus. Seperti bangun tidur keadaan gelap, melihat dua bayangan seperti pocong, bapak yang disentil telinganya karena membaca doa penjagaan, dari hal-hal seperti itu dan lain sebagainya. Tapi ada satu kejadian yang masih saya ingat sampai sekarang dan saya masih bisa bayangkan, yaitu kejadian dimana itu masih bulan Ramadan ketika saya masih kecil, sekitar kelas 3 atau 5 SD. Kejadian itu saya alami bersama kakak saya, dan anehnya itu terjadi ba'da subuh. Karena hari itu, lupa hari apa, masih dalam bulan Ramadan, sehabis sahur dan sholat subuh, saya dan kakak saya kembali ke tempat tidur dengan setumpuk mainan. Niatnya sih nggak akan tidur lagi, karena kebetulan itu sudah hari libur Ramadan, 1 atau 2 minggu terakhir, dan kebetulan di kamar kami ada foto almarhumah Mbah. Awalnya kami tidak merasa apa-apa, sampai ketika saya melihat foto mendiang Mbah, saya melihat ada sesuatu yang berbeda. Ada suatu sosok di foto yang mana seharusnya tidak ada, yaitu sosok muka hitam seperti menggunakan mukena atau kerudung putih, seperti menatap ke arah kami. Saya dan kakak saya kaget dan takut, sampai-sampai menutupi semua badan dengan selimut, menunggu orang tua kami kembali dari masjid. Kebetulan orang tua kami mengikuti pengajian setelah sholat subuh. Setelah orang tua kami datang, kami menceritakan hal tersebut kepada orang tua saya, dan kita semua tahu apa template perkataan orang tua ketika kita melihat hal yang aneh-aneh. "Ah, kamu cuma perasaan kamu kali. Kamu sih sering nonton film-film monster ini sih bla bla bla." Ya mau dikata apa, tapi memang seperti itu yang terjadi. Ya nggak habis pikir tuh, hari itu masih di bulan Ramadan, keadaan sudah lewat sholat subuh, jadi masih nggak kepikiran bisa melihat hal seperti itu di waktu yang tidak biasa buat mereka muncul. Gitu aja Bang, maaf mungkin terlalu kaku atau banyak basa-basi. Terima kasih sudah dibacain. Hati-hati juga kalau lihat foto yang sudah almarhum, siapa tahu ya kan tiba-tiba matanya gerak. Sekian Bang, salam sehat terus buat semuanya, amin. Terima kasih banyak. Lanjut ya, email selanjutnya. Hai Kak, kenalin, sebut saja saya Hila. Selamat malam ya Kak Andri, selamat malam. Saya ingin menceritakan pengalaman saya beberapa waktu lalu. Sebelumnya, saya ingin menceritakan latar belakang saya. Kalau saya sempat disesatkan makhluk saat masih kecil. Dan karena kejadian tersebut, saya mulai terbiasa dengan makhluk halus. Namun bodohnya saya, kalau wujudnya tidak aneh seperti wujud leher yang miring, punggung yang bungkuk tapi naik, atau jari yang terkepang, saya tidak bisa membedakan apakah ia sosok hantu atau manusia. Awalnya saya takut, bahkan sampai sakit saat berhadapan dengan sosok hantu. Namun seiring berjalannya waktu, saya biasa saja dengan hal ini selagi wujudnya tidak terlalu buruk dan masih layak dipandang. Jadi saat pandemi, saya yang biasanya mengisi waktu luang dengan pergi latihan basket dan bermain bersama teman seangkatan saat SD, karena maraknya peredaran virus COVID saat itu, saya terpaksa menghentikan kegiatan yang biasa saya lakukan. Suatu waktu, kebetulan saya bosan, banyak waktu luang, dan tugas daring saya waktu itu sudah selesai. Saya mencoba untuk menonton animasi seperti teman-teman saya yang lain. Dan pada dasarnya, ayah saya suka menyimak animasi-animasi yang sudah tayang sejak zamannya. Saya langsung saja bertanya kepada ayah tentang rekomendasi animasi yang pernah ia tonton. Ayah merekomendasikan Hunter x Hunter. Tanpa tunggu lama, aku langsung mencari tahu tentang animasi tersebut. Butuh waktu 1 bulan untukku menamatkan 140 episode. Lebih tepatnya 146. Terkadang saya menonton bersama ayah saat ia libur kerja. Saya yang baru pertama kali menamatkan anime dan saya sangat suka, akhirnya saya menonton anime lainnya yang sudah tamat, yaitu Jojo no Naboken atau JoJo's Bizarre Adventure. Sebelumnya
Sebelumnya, saya pernah mencoba mengajak ayah menonton animasi bergenre slice of life, tapi ayah saya kurang suka. Jadi saya harus menonton animasi yang karakternya overpower jika bersama. Jadi suatu malam, saat ayah saya pulang kerja, saya sempat menonton anime berjudul Jibaku Shonen Hanako-kun di ruang tamu. Ayah yang memang suka menjahili putrinya, ia yang baru pulang kerja, mendekati saya yang duduk di ruang tamu dan berkata, "Kak, ikutan dong, asik banget kayaknya. Coba nonton yang kemarin. Kalau nonton sama ayah, nonton yang buat laki. Keren, udah malam pulang kerja, bukannya tidur malah ikut-ikutan." Aku sih nggak apa-apa tidur agak malaman, soalnya kan nggak ngapa-ngapain. Udah ya, habis 2 episode ayah langsung tidur aja lah, jawabku. Namun baru saja 10 menit menonton, ayahku meninggalkan saya ke kamar untuk tidur. Saya yang tidak terlalu menyimak episode saat itu, sangat sadar jelas sekali melihat ayah berjalan ke kamarnya. Saya yang kurang menyimak, saya memutuskan untuk menonton ulang episode tersebut. Sembari menonton ulang, saya turun dari kursi, mendorong meja, menata bantal guling dan selimut untuk merebahkan tubuh di lantai. Saya sangat suka tidur di lantai karena sangat nyaman. Saya yang tengah asik menonton, mendengar langkah kaki. Suara pintu kamar mandi terbuka. Saya membuka hordeng yang berada tepat di belakang saya. Saya lihat pintu ke arah kamar mandi terbuka. Ayah malam-malam kebelet boker paling, dan langsung melanjutkan menonton. Terdengar suara pintu yang menuju kamar mandi itu tertutup. Ayah dah keluar, batinku. Dan tiba-tiba saja ayah menggeserkan hordeng dan berdiri melihat ke arah layar yang kugunakan menonton. Sadar kalau ayah ingin ikut menonton juga, aku mengarahkan layarnya sedikit ke atas supaya ayah dan saya bisa sama-sama menikmati serunya episode ini. Saya enggan mengobrol dan menatap ayah, bukan tanpa alasan. Saat itu adalah scene di mana Dio sedang beradu kekuatan dengan Jojo. Saya juga yakin ayah pasti fokus menyimak scene tersebut. Tiba-tiba saja ayah berkomentar, "Keren banget ya bisa berantem pakai kekuatan kayak gitu." "Iyalah," jawabku dengan nada sedikit kesal karena tidak mau diganggu. Tiba-tiba saya ingin ke kamar mandi. Alhasil, saya bangun dari tumpukan bantal guling tempat saya tidur dan menarik hordeng dari bawah. Saya yang masih menghadap ke lantai, melihat kaki ayah saya menghalangi jalan ke pintu belakang menuju kamar mandi. Saya berseru dengan sopan, "Ya, permisi dulu dong," sambil berdiri perlahan. Saat bertatapan dengan ayah, saya terkejut karena matanya merah menyala. Sudah jelas dia bukan ayah, tapi postur kakinya sama, hanya saja tubuh bagian atasnya berbeda jauh. Saya sedikit takut saat itu, sadar kalau sudah ditemani selama 2 episode bersama sosok tersebut. Saya berusaha berpura-pura tidak takut, namun sosok ini tidak mau menyingkir dari depan hordeng, dan saya bingung bagaimana cara saya untuk ke kamar mandi. Saya beranikan diri melangkah maju. Sosok itu sedikit mundur. Saya melangkah lagi, sosok itu menghilang. Akhirnya, saya bisa ke kamar mandi. Selesai saya buang air kecil, saya cuci muka dan diam sebentar di kamar mandi sambil memikirkan apa yang barusan terjadi. Saya langsung cuci kaki dan berniat untuk membereskan ruang tamu. Barulah saya pergi ke kamar dan tidur. Saya buka pintu kamar mandi perlahan. Saya memperhatikan kaki saya yang baru selesai dicuci. Sudah kebiasaan saya memperhatikan kaki selesai dicuci. Hanya memastikan kalau bersih seluruh permukaannya supaya nyaman tidur di kasur. Ternyata kakiku masih ada sedikit noda pulpen. Kembalilah saya ke dalam dan membasuh kaki sampai bersih. Beres sudah, saya bergegas keluar sambil membuka pintu. Siapa sangka sosok yang mirip dengan ayah saya ada di depan mata. Berjarak hanya 2 langkah biasa. Wajahnya terlihat gelap, matanya merah, berpakaian coklat tua dan celana biru, persis dengan apa yang dikenakan ayah malam itu. Rambutnya mirip seperti ayah, tapi perlahan sosok tersebut menampakkan sosok aslinya. Sosok tersebut berubah menjadi sosok tua berbadan bung besar dan pendek, berambut panjang putih hampir menyentuh lantai. Sosok itu merintih, mencoba untuk mengatakan sesuatu. Mulutnya sulit untuk terbuka apalagi berkata-kata, hanya terdengar saja. Namun perlahan-lahan mulutnya mulai mudah untuk digerakkan. Saya lumayan gemetar saat itu. Saya mau lari, tapi nanti ia tahu kalau saya ketakutan. Saya coba berjalan perlahan-lahan sampai hampir menyentuh sosok itu. Namun tiba-tiba aku terpleset dan jatuh. Padahal saya sangat berhati-hati saat itu. Air dari kamar mandi juga tidak keluar. Saat saya yang jatuh mencoba untuk berdiri, saya dengar dengan jelas sosok itu berbicara. "Tadi asik sekali. Makasih sudah ditemani. Saya pulang, gak akan mampir lagi. Saya janji." Terdengar jelas sekali, seperti sedang menggunakan earphone. Suaranya bergema tepat di telingaku. Saat itu saya yang sedang memandangi lantai karena tak berani menatap sosok itu lagi. Saya berdiri. Sosok itu hilang, sama seperti saat di depan hordeng tadi. Saya masuk kamar dan mencoba untuk tidur. Entah padahal saat itu saya tidak mengantuk dan masih segar. Tapi setelah merebahkan tubuh ke atas kasur, mataku sekejap tertutup dan langsung menjemputku untuk tidur. Esoknya saya bangun dan merasa telah tidur nyenyak sekali. Tubuhku terasa sangat segar dan bugar. Sekian dulu cerita dari saya, walaupun bukan kisah terseram yang
yang saya alami, tapi setidaknya cukup menghibur. Dan sebagai informasi, saya tidak melihat lagi sosok tersebut. Berarti sosok tersebut benar-benar menepati janjinya dan tidak mampir lagi. Semoga saja. Oke, terima kasih Kak Andri. Kalau cerita saya dibacakan, saya ingin tahu reaksi Kak Andri baca cerita dari saya. Kalau ada kesempatan saya akan cerita lagi. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang tepat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Semoga tidur nyenyak. Anyway, lu kalau mau kirim email, kirim aja ke tnmofficial@gmail.com. Kok like video ini, subscribe. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Profil Somat sama gue Andri sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Bye bye.